Di mana ibumu? Aku mencari ibuku. Ibuku berasal dari Indonesia. Stand By Me menceritakan tentang dua orang cucu yang diurus oleh kakeknya. Mereka bernama Doku dan Doki. Ayah mereka sudah meninggal dan ibunya diusir dari rumah oleh sang kakek. Karena kakeknya kesal, ibu dari dua anak itu sudah mencuri uang asuransi kematian suaminya. Meskipun sang kakek udah tua dan sakit-sakitan, tapi dia pekerja keras. Hampir setiap hari dia naik bis ke kota, mengetuk satu restoran ke restoran lain menawarkan tenaga untuk cuci piring. Sampai suatu hari sang kakek divonis hidupnya udah gak lama lagi. Lalu bagaimana nasib kedua cucunya itu? Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Perkenalkan, ini adalah Doku. Ini adiknya yang bernama Doke, dan ini adalah kakeknya. Sehari-hari mereka hanya tinggal bertiga semenjak ibunya diusir dari rumah. Kakeknya lah yang ngurus kedua cucunya itu. Meskipun kakeknya udah tua dan sakit-sakitan, dia seorang yang pekerja keras. Setiap hari kakeknya selalu mengantar jemput sekolah Doki. Hampir setiap pagi dia selalu naik bis ke kota. Sampai pada suatu hari, pas Doku, adiknya, dan kakeknya lagi di jalan, mereka melihat ada seorang ibu mertua yang memarahi menantunya. Hal itu membuat Doku mengingat ketika kejadian sang ibu diusir oleh kakeknya dari rumah. Saat itu Doku menangis dan ingin ikut ibunya, tapi sang kakek melarangnya. Sampai Doku bilang kalau dia benci kakeknya. Tapi kakeknya malah bilang kalau mereka mulai saat itu udah gak punya ibu lagi. Kejadian itu masih sangat jelas tersimpan di memorinya Doku. Pas malam harinya, mereka lagi makan nih bertiga. Doku cerita bahwa sebentar lagi dia akan sekolah. Teman-temannya pergi bersama orang tua mereka di hari pertama. Jadi, dia juga pengen pergi sama ibunya. Tapi kakeknya bilang kalau dia bisa pergi bersama adiknya dan kakeknya. Doku disuruh belajar yang rajin biar dia bisa mengajarkan adiknya. Kakeknya ini memang sudah seperti orang tua mereka. Mulai dari mandiin kedua anak itu, pakein baju mereka, masak, nyiapin makanan, pokoknya semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh kakeknya. Keesokan harinya, Doku ini punya jadwal liburan dari sekolahnya ke kebun stroberi. Nah, saat itu juga kakeknya mendapatkan tawaran pekerjaan nyuci piring di suatu restoran dengan bayaran yang lebih dari biasanya. Restoran itu lagi rame-ramenya, makanya dia butuh seseorang untuk nyuci piring sampai mau gaji seseorang yang lebih dari biasanya. Kakeknya akhirnya memilih untuk bekerja dan berusaha untuk mencarikan orang dewasa yang bisa nemenin Doku. Ternyata nggak ada orang yang bisa nemenin. Akhirnya Doku pergi berdua sama adiknya. Padahal sebenarnya dia juga nggak mau ikut wisata itu. Tapi kakeknya ngerayu. Kalau dia mau ikut wisata, nanti kakeknya akan beliin mainan untuknya. Karena kakeknya ngerasa hari itu dia mendapatkan rezeki lebih dari biasanya. Akhirnya dia mau berangkat. Di saat kakeknya lagi sibuk kerja, di sisi lain Doku dan adiknya lagi di tempat wisata. Di situ Doku melihat anak lain lagi bersama dengan ayah ibunya, sedangkan dia cuma sama adiknya aja. Terlihat jelas kesedihan dan rasa iri yang dia rasakan. Nah, pas kakeknya udah selesai kerja, dia langsung mampir ke toko mainan dan mau beliin mainan yang dia janjikan tadi. Kakeknya minta dipilihkan mainan yang terbaik ke mbak-mbaknya di sana. Ternyata mainan itu harganya mahal dan uang kakeknya gak cukup. Akhirnya ya gak jadi beli deh. Di saat kakeknya pulang ke rumah, ternyata di halaman rumah itu udah ada Doku dan adiknya. Dia senang banget kakeknya pulang dan langsung nagih tuh mainan yang dijanjikan kakeknya tadi. Tapi pas pulang, kakeknya hanya membawa makanan aja tanpa ada mainan di dalamnya. Di situ Doku langsung nangis, ngambek, teriak-teriak karena kecewa kakeknya gak nepatin janji. Adiknya mah cuek aja, dia malah ngeliatin kakaknya yang lagi ngambek sambil makan makanan yang dibawa kakeknya tadi. Malam harinya saat mereka tidur, kakeknya bilang, kakek akan kerja keras dan membelikanmu mainan sebelum kamu masuk sekolah. Tapi pas kakeknya ngomong gitu, Doku malah pura-pura tidur karena dia malas ngedengerin janji-janji dari kakeknya lagi. Pas kakeknya bilang, kalau kau sudah tidur, ya udah lupakan aja janji itu. Seketika Doku langsung bangun. Dan akhirnya dia gak marah lagi sama kakeknya dengan memegang janji sang kakek untuk beliin mainan yang dia suka.
Kakeknya ini memang sengaja ingin membahagiakan cucunya karena dia udah tahu bahwa hidupnya udah gak lama lagi. Kakeknya ini sakit kanker paru-paru. Dia disuruh operasi sama dokter tapi dia gak mau. Mungkin karena dia udah tahu biayanya tuh mahal banget. Jangankan untuk operasi, untuk beli mainannya Doku aja gak cukup uangnya. Sejak dia divonis menderita kanker, kakeknya jadi bingung apa yang harus dia lakukan untuk cucunya itu. Keesokan harinya, ketika Doku lagi bermain sama teman-temannya, dia saling ledek-ledekan nih sama salah satu temannya. Dan terjadilah keributan di sekolah itu. Dia jadi ingat masa-masa ketika masih ada ibunya. Dia gak kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, dan sekarang dia lagi merasakan kehilangan kasih sayang itu. Dia selalu iri melihat teman-temannya yang keluarganya tuh lengkap dan rukun. Adiknya juga di sekolah ngerebut mainan temannya yang bikin temannya jadi nangis. Adiknya juga selalu melihat teman-temannya diantar jemput sekolah dengan orang tuanya masing-masing, sedangkan dia cuma dijemput kakeknya aja. Sikap mereka mulai aneh, mereka mulai sering uring-uringan dan suka buat masalah di sekolah. Keesokan harinya, temannya Doku yang waktu itu ribut di sekolah, dia tuh punya niat jahat dan menfitnah Doku. Dengan sengaja naruh mainannya di tasnya Doku. Padahal dia gak pernah ngambil mainan itu. Orang tua temannya gak terima mainan anaknya dicuri. Akhirnya orang tua dari anak itu bawa Doku ke suatu ruangan dan mau memukulnya. Tapi tiba-tiba kakek dan adiknya Doku datang. Dia gak terima cucunya dihukum sama orang lain. Akhirnya kakeknya lah yang memukul Doku berkali-kali di depan teman-temannya dan di depan adiknya juga. Mereka semua melihat kejadian itu sampai orang tua dari temannya itu tuh gak tega dan nyuruh kakeknya untuk berhenti memukul Doku. Tapi kakeknya gak mau berhenti dan terus memukul Doku. Akhirnya adiknya nangis sambil memeluk Doku dan nyuruh kakeknya untuk berhenti memukulnya. Keesokan harinya, temannya yang udah memfitnah Doku itu akhirnya dia minta maaf dengan nyuruh Doku untuk balas memukulnya. Dia ngaku karena dia udah bikin keributan itu terjadi. Tapi Doku gak mau mukul dia. Malah diajak bercanda sama Doku dan akhirnya mereka tertawa bersama dan main bersama lagi. Temannya memberikan mainannya untuk Doku. Dia senang banget dan langsung mainin game itu. Dan keesokan harinya Doku mulai disamper sama teman-temannya dan diajak main. Tapi kan dia punya adik yang harus dijaga ketika kakeknya lagi gak ada di rumah. Nah, tadinya Doku mau bangunin adiknya, tapi dia malah gak bangun-bangun. Akhirnya Doku ngunci rumah itu dari luar dan dia pergi main sama teman-temannya. Terus akhirnya kakeknya datang juga nih. Pas sampai di rumah, anjingnya udah menggonggong dan nyamperin si kakek. Kakeknya bingung, ada apa nih ya kan? Nah, pas kakeknya lihat pintu itu terkunci dari luar, dia langsung buru-buru masuk dan melihat adiknya kayak kejang gitu di dalam. Adiknya langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang bahwa adiknya itu memakan suatu benda, tapi dia nggak kenapa-napa karena udah memuntahkan semua benda itu. Ternyata dokternya sudah memantau Doki sejak ibunya pergi dan keadaannya semakin parah. Dokter bilang Doki itu terkena gangguan reactive attachment disorder. Dokter bilang anak-anak ini butuh dibimbing secara perlahan dan itu harus ada peranan orang tua. Doki hanya butuh seorang ibu. Bahkan seluruh hal terbaik yang kakeknya lakukan itu tetap tidak akan cukup. Akhirnya kakeknya ini pulang ke rumah. Sepulangnya dari rumah sakit, di rumah itu udah ada Doku. Dia ngeluh lapar banget ke kakeknya. Tapi kakeknya malah nampar dia. Kakeknya langsung marah karena menemukan adiknya yang hampir mati karena Doku udah ninggalin adiknya sendirian di rumah. Karena Doku adalah putra tertua, jadi kakeknya nyuruh dia untuk tetap harus melindungi adiknya. Di situ Doku langsung kesal dan marah sama kakeknya. Dia bilang, lupakan putra tertua, lupakan menjadi anakmu, lupakan menjadi saudara Doki. Kau tahu apa sebutan teman-temanku memanggilku? Mereka memanggilku ibunya Doki. Aku benci pidato, aku tidak akan menjadi presiden. Kakek gak tahu apa-apa, kakek itu bodoh. Itu semua karena kakek mengusir ibu. Bawa ibuku kembali, temukan ibuku sekarang. Aku bukan cucumu lagi. Aku tidak tinggal bersamamu. Dan Doku langsung pergi dari rumah itu.
Ternyata selama ini Doku selalu diejek sama teman-temannya. Dia dikatain kalau dia itu ibunya Doki. Kakeknya juga selalu memaksa Doku untuk menjadi anak laki-laki yang terbaik, yang sempurna, dan gak boleh punya suatu kekurangan. Padahal Doku ini masih kecil, masih butuh masa-masa bermain. Tapi dia dipaksa untuk dewasa oleh keadaan. Dia selama ini selalu diam dan nurut. Tapi saat itu emosinya udah gak bisa dibendung lagi. Emosinya langsung meluap-luap dan mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan. Sampai malamnya Doku benar-benar gak pulang ke rumahnya. Malam itu pun hujan. Kakeknya khawatir dan akhirnya mencari keberadaannya Doku. Dia mencari ke rumah teman-temannya Doku tapi gak ada. Akhirnya teman-temannya Doku dan para orang tua dari teman-temannya Doku itu ikut membantu kakeknya untuk mencari keberadaannya Doku. Ternyata Doku kehujanan dan sendirian di dekat kandang sapi. Dia ditemukan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Dia dikasih teh hangat dan dikeringkan pakai handuk. Pas dia lagi ditanya-tanya sama polisi, dia itu rumahnya di mana dan lain-lain, tiba-tiba rombongan orang-orang yang mencari Doku itu datang ke kantor polisi. Sebenarnya tujuan mereka itu untuk melaporkan bahwa Doku itu hilang. Kebetulan banget di situ udah ada Dokunya. Ya udah, akhirnya mereka langsung nyamperin Doku. Di situ kakeknya janji untuk segera menemukan ibunya. Dia janji akan membawa ibu mereka dan mereka akan segera tinggal bersama ibunya. Keesokan harinya, mulailah sang kakek mencari informasi tentang keberadaan ibu dari anak-anak itu. Menariknya, ternyata ibunya itu adalah seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Korea. Ibunya itu gak terlalu lancar ngomong pakai bahasa Korea. Dia bisa bahasa Inggris, sedangkan kakeknya hanya bisa bahasa Korea aja. Nah, si kakek ini akhirnya nanya-nanya tiket pesawat untuk bisa ke sana. Karena tiket pesawat terlalu mahal, ya jelas aja uang yang gak cukup. Akhirnya kakeknya inisiatif untuk mencairkan asuransi jiwa untuk mendapatkan uangnya. Pihak asuransi bilang bahwa asuransi jiwa itu dibayarkan saat kematian, jadi gak bisa dicairin saat itu juga. Di situ kakeknya bilang bahwa dia akan mati sebelum musim semi, dan dia minta untuk dicairin saat itu juga. Ya ampun, sampai segitunya tuh kakeknya. Tapi sayangnya biaya itu tetap tidak akan cair sampai kakeknya benar-benar meninggal. Akhirnya dengan sangat terpaksa, kakeknya meminjam duit ke dokter yang sudah memang kenal dekat dengannya. Kakeknya minjam sekitar $2.000. Di situ dokternya tuh baik banget dan benar-benar ingin membantu sang kakek dengan tulus. Sampai ditemenin untuk nyari orang tua asuh untuk menjaga kedua cucunya itu selama kakeknya pergi ke Indonesia. Akhirnya sampailah sang kakek di Indonesia. Dia langsung mencari alamat tempat keluarga istrinya berada. Tapi ternyata kedatangannya ke Indonesia tuh sia-sia. Dia gak ketemu dengan ibu dari kedua anak itu. Ibunya Doku dan Doki itu bernama Vanessa. Sempat sebentar kakeknya tinggal di rumah keluarganya Vanessa. Nah, disitulah salah satu keluarganya Vanessa mengucapkan terima kasih karena kakek itu telah memberikan uang untuk pengobatan cucunya. Lah, kakeknya bingung karena dia ngerasa gak pernah ngasih apa-apa. Apa mungkin si Vanessa ini ngambil uang asuransi suaminya untuk keperluan operasi anak itu kali ya? Ya bisa jadi sih. Soalnya ibu itu nganggapnya biaya operasi cucunya itu kan dari kakeknya Doku. Di situ ibu-ibu itu juga ngasih alamat tempat Vanessa berada. Ternyata Vanessa malah ada di Korea. Malam harinya sang kakek pulang ke Korea lagi dan langsung jatuh sakit ketika sampai di Korea. Sampai beberapa hari kakeknya dirawat di rumah sakit. Pas Doku lagi jenguk kakeknya, dia nggak sengaja ngeliat ada kertas jatuh. Terus dia langsung membawanya. Ternyata kertas itu berisi alamat tempat tinggal ibunya itu. Sejak pagi Doku sudah berangkat sampai kakeknya nyariin dia. Tapi untungnya si kakek itu ada yang ngejagain, sekalian jagain adiknya juga. Di sisi lain Doku ternyata benar-benar mencari alamat ibunya. Pas sampai di sana ternyata ibunya udah pindah dari tempat itu sejak sebulan yang lalu. Doku langsung sedih, kehilangan arah, dan benar-benar dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia nyari terus ibunya dengan nanya-nanya ke orang yang lewat di sekitarnya. Dia juga buat pengumuman dengan teriak-teriak untuk bisa cepat menemukan ibunya.
ada seorang perempuan yang melihat Doku yang lagi berteriak untuk mencari ibunya. Ternyata perempuan itu kenal dengan Vanessa. Dia tuh ngasih tahu langsung ke Vanessa bahwa ada anak laki-laki yang mencarinya. Di sisi lain, Doku langsung pulang ke rumah sakit untuk jagain kakeknya lagi. Kakeknya khawatir si Doku ini kemana, seharian kok gak ada. Nah, gak lama kemudian, akhirnya kakeknya udah bisa pulang dari rumah sakit. Dia langsung kembali ngurus cucu-cucunya itu. Mulai dari mandiin, belanja-belanja, masak, dan makan bersama. Nah, pas lagi makan malam, tiba-tiba kakeknya itu batuk-batuk. Dia ngerasa sakitnya semakin parah. Makanya saat itu dia berusaha untuk ngomongin tentang orang tua asuh ke Doku. Tapi Doku itu gak mau dengar apapun. Ternyata keesokan harinya, Doku dan adiknya mau diantar ke orang tua asuh itu. Kalau adiknya mah nurut aja, tapi kakaknya yang susah dirayu karena dia benar-benar gak mau pisah dari kakeknya. Meskipun orang tua asuh itu bisa melakukan segala hal, termasuk membeliin mainan yang dia suka. Doku tetap memikirkan bagaimana keadaan kakeknya. Dia tetap mau membantu dan ngurusin kakeknya. Jadi sampai kapanpun dia tetap mau tinggal bersama kakeknya dan adiknya. Karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi saat itu. Tapi kakeknya tetap memaksa karena keadaan kakeknya yang semakin parah dan ibunya juga gak kembali. Jadi dengan sangat terpaksa kakeknya harus menitipkan cucunya ke orang tua itu. Sejak kepergian cucunya, kakeknya sendirian di rumah itu. Hanya bengong, nangis, duduk sendiri, merasakan sakit sendiri. Nah, tapi tiba-tiba anjing peliharaannya menggonggong di luar. Ada apa nih ya kan? Kenapa tiba-tiba anjing itu ngegonggong? Ternyata pas dilihat keluar, ada seseorang yang datang. Dia adalah ibu dari Doku dan Dokhe. Di situ ibunya datang untuk mengembalikan uang asuransi yang dia ambil sebesar $2.000 itu. Tapi saat itu dia belum bisa balikin semuanya. Ternyata dulu tuh dia janji akan ngebalikin uangnya. Dan dia sangat menyesal atas perbuatannya. Dia minta maaf ke kakeknya langsung, tapi kakeknya udah gak peduli sama uang itu. Kakeknya sangat senang dan sangat bersyukur Vanessa udah kembali ke rumah itu. Dia langsung memeluk Vanessa, dan Vanessa juga minta maaf atas segala perbuatan yang udah dia lakuin. Nah, film diakhiri dengan Doku dan Dokhe yang sedang berlari sambil berkata, "Mari kita pulang." Akhirnya, sang ibu Vanessa akan merawat anak-anaknya kembali dan tidak lupa juga bersama sang kakek. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.